Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Mutiara Fani dengan NPM 211506109 dari kelas PSDA. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk pra-UTS pengolahan citra. Di sini ada daftar materinya. Yang pertama itu ada pengolahan citra dengan Python, ada lalu apa itu scalar array, matriks, dan tensor. Lalu yang ketiga ada 5 tujuan pengolahan citra. Yang keempat ada pengantar pengolahan citra. Yang kelima ada teknik konvolusi. Keenam ada teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Locke. Lalu ketujuh ada operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Lalu kedelapan ada cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Yang kesembilan ada intensity transformation dan spatial filtering. Lalu yang ke-10 ada pengertian citra bitmap. Lalu yang ke-11 ada histogram, normalisasi citra dan kontras. Lalu ke-12 ada transformation, Fourier discrete. Ke-13 ada image filtering. Yang pertama yaitu pengolahan citra dengan Python. Menggunakan library matplotlib, OpenCV ya, berserta fungsinya. Dan lalu ada imshow dan ada imread. Yang pertama ada OpenCV. OpenCV itu ada OpenCV.org. OpenCV.org merupakan sebuah framework yang banyak digunakan untuk keperluan pemrosesan image dan video. Yang kedua ada NumPy. Itu gambar pada dasarnya adalah array nilai pixel di mana setiap pixel diwakili oleh nilai 1 atau skala abu-abu atau 3 dengan RGB. Oleh karena itu, NumPy dapat dengan mudah melakukan tugas seperti pemotongan gambar, penyembunyian, atau manipulasi nilai pixel. Yang ketiga ada Matplotlib untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Lalu yang keempat ada imshow dan imread merupakan perintah untuk menampilkan dan membaca citra. Lalu ada apa itu scalar, array, matriks, dan tensor. Scalar adalah suatu bilangan tunggal yang mana notasi menyatakan bahwa nilai skalar atau huruf kecil adalah elemen dari atau anggota dari himpunan bilangan real, seperti 1. Lalu ada array. Array adalah larik yang berisi kumpulan data dengan tipe data yang serupa. Lalu yang ketiga ada matriks. Matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka. Matriks berisi angka dengan baris dan kolom. Lalu ada tensor. Tensor adalah matriks dari matriks atau bisa disebut juga kumpulan beberapa matriks. Selanjutnya yaitu 5 tujuan pengolahan citra. Yang pertama image enhancement, yaitu memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra. Yang kedua ada image compression, yaitu mereduksi atau mengurangi ukuran file citra, namun tetap mempertahankan citra. Yang ketiga ada image restoration, yaitu memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Yang keempat yaitu feature extraction, yaitu mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Yang kelima ada multi-resolution processing, yaitu merupakan suatu proses yang menyatakan citra dalam beberapa resolusi. Selanjutnya pengantar pengolahan citra. Citra itu sering disebut juga gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Citra adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus atau kontinu yang dapat diamati oleh sistem visual manusia. Kemudian secara matematis, citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Citra sebagai luaran dari suatu sistem perekam sinyal dapat bersifat yang pertama optik, seperti berupa foto. Lalu yang kedua analog, seperti gambar pada monitor televisi. Yang ketiga itu digital, yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik. Selanjutnya pengantar pengolahan citra.
Yaitu pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu. Misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Selain itu, pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Operasi-operasi pemrosesan citra digital yang pertama itu perbaikan kualitas citra atau image enhancement, yang kedua pemampatan citra image compression, yang ketiga pengorakan citra atau image analysis, yang keempat rekonstruksi citra atau image reconstruction, yang kelima restorasi citra atau image restoration, yang keenam yaitu pemampatan citra atau image compression. Lalu ada teknik konvolusi. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel lain aslinya. Tapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Lalu teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Locke. Yang pertama, metode Robert. Metode ini mendeteksi tepi. Robert adalah operator pendeteksi tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Lalu operator Roberts mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Lalu yang kedua ada metode Sobel. Metode Sobel merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks Neighbor berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Lalu ada metode Kenny dan Locke, yaitu metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kenny adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Lalu ada metode Prewitt. Metode deteksi tepi Prewitt merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF. Selanjutnya ada operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Yang pertama itu ada ketetanggaan piksel. Dalam pengolahan citra digital, untuk mendapatkan nilai suatu piksel diperlukan operasi ketetanggaan piksel. Setiap piksel pada citra tidak berdiri sendiri, satu dengan yang lainnya terkait dengan piksel tetangga, karena nilai suatu piksel merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Pada pengolahan citra, ketetanggaan piksel banyak dipakai terutama pada analisis bentuk objek. Ketetanggaan piksel yang umum dipakai adalah 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan. Lalu ada filter rata. Filter rata atau dapat disebut juga sebagai filter rata-rata adalah suatu teknik dan operasi dasar pengolahan citra yang melakukan filter dengan cara penjumlahan nilai piksel dengan tetangga dari piksel tersebut dan kemudian dilakukan pembagian, yaitu sesuai dengan teknik pencarian rata-rata pada umumnya. Lalu ada konvolusi. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan jumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Lalu ada high pass filter atau HPF adalah filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang di atas frekuensi cut-off dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut-off atau idealnya tidak ada. HPF biasanya dipakai untuk mencari tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Lalu ada low pass filter yang atau dapat disebut juga sebagai pelembutan citra.
Pelembutan citra atau image smoothing mempunyai tujuan mengurangi noise pada suatu image. Noise tersebut muncul sebagai akibat dari hasil pensamplingan yang tidak bagus. Komponen citra yang berfrekuensi rendah akan diloloskan dan komponen yang mempunyai frekuensi tinggi akan ditahan. Selanjutnya, cara kerja konvolusi dan korelasi, serta cara mengatasi border issue. Halaman research guru. Ini pada operasi konvolusi GX disebut kernel konvolusi atau kernel penapisan atau filter. Kernel GX merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan Fx. Yang dalam hal ini, jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran Hx. Mengatasi border issue. Piksel-piksel pinggir diabaikan. Yang pertama itu piksel-piksel pinggir diabaikan, tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai di dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara seperti ini, maka piksel-piksel pinggir nilainya tetap sama seperti nilai citra asal. Lalu yang kedua, duplikasi elemen citra. Misalnya elemen kolom pertama disalin ke kolom M+1. Begitu juga sebaliknya, lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap piksel-piksel pinggir tersebut. Elemen yang ditandai dengan tanda tanya diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain sehingga konvolusi piksel-piksel dapat dilakukan. Solusi dengan ketiga pendekatan di atas mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil atau hanya 1 piksel relatif dibandingkan dengan ukuran citra sehingga piksel-piksel pinggir tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. Mengatasi border issue itu ada juga piksel-piksel pinggir tidak dilakukan konvolusi, melainkan hanya dibiarkan saja. Jadi proses konvolusi hanya terjadi pada piksel-piksel di bagian tengah. Lalu ada intensity transformation dan spatial filtering. Intensity transformation atau transformasi intensitas citra dilakukan untuk proses perbaikan citra. Seperti yang pertama ada grayscale, mengubah citra warna RGB dengan cara menghitung nilai rata-ratanya dari warna RGB tersebut. Lalu ada brightness atau kecerahan, digunakan untuk memberikan level atau peningkatan kecerahan pada suatu citra yang kurang pencahayaan. Lalu ada kontras, adalah tingkat penyebaran piksel-piksel ke dalam intensitas warna. Lalu yang keempat ada inverse, operasi yang digunakan untuk mendapatkan citra negatif seperti film atau negatif dalam dunia cetak foto. Lalu ada threshold atau pengambangan, yaitu operasi pemetaan suatu nilai piksel berdasarkan syarat nilai ambang menjadi nilai baru yang dikehendaki. Spatial filtering, yaitu image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung piksel-piksel di dalam citra. Proses ranah spasial dinotasikan sebagai berikut, yaitu G dalam kurung XY sama dengan T dalam kurung FXY, di mana FXY adalah gambar input dari GXY adalah gambar yang telah diproses dan T adalah operator F. Didefinisikan sebagai neighborhood dari XY. Spatial filtering jenis-jenisnya yang antara lain yaitu ada image brightening, image negative, edge sharpening, image smoothing, contrast tracing, pseudo coloring atau pewarnaan semu, lalu pengubahan histogram citra, lalu ada pengubahan geometrik. Pengertian citra bitmap. Citra bitmap atau juga disebut sebagai pemetaan bit, gambar grafis komputer yang terdiri dari titik-titik yang membentuk baris dan kolom. Citra yang terbentuk terdiri atas titik dan piksel. Pada citra
raster, citra terdiri atas barisan piksel dan bukan vektor yang memiliki koordinat. Satu titik dipresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Makin banyak bit yang digunakan untuk mempresentasikan satu titik, makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang bisa digambarkan. Pada format bitmap, citra disimpan sebagai suatu matriks di mana masing-masing elemennya digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap pixel. Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan 1 bit per pixel. Semakin besar ukuran bit per pixel dari suatu bitmap, maka semakin banyak pula jumlah warna yang dapat disimpan. Lalu ada histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Lalu ada normalisasi citra. Dalam pengolahan citra, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra. Kegunaannya antara lain perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Normalisasi terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Dari normalisasi diketahui kemunculan relatif dari nilai-nilai intensitas di dalam citra tersebut. Kontras. Citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Sebuah citra yang baik memiliki histogram dengan derajat keabuan yang pendistribusian warnanya merata. Lalu transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial atau ranah waktu ke dalam ranah frekuensi. Untuk contoh, ranah waktu sendiri adalah gelombang bunyi atau one dimension, dan ranah spasial adalah sebuah citra dengan 2 dimensi. Transformasi Fourier balikan merupakan lawan dari transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier mengubah fungsi dari ranah frekuensi menjadi ranah spasial atau waktu. Intisari dari transformasi Fourier adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekuivalen dengan gelombang asal. Transformasi Fourier dapat diimplementasikan pada fungsi diskrit Dwimatra atau 2 dimensi. Caranya yaitu adalah dengan melakukan transformasi dalam arah X atau nilai Y tetap, kemudian hasilnya akan ditransformasikan kembali ke arah Y. Lalu ada image filtering atau pemfilteran citra, yaitu adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utama adanya proses pemfiltering citra adalah membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk analisis. Oleh karenanya, pemfilteran citra disebut juga penyaringan citra. Pemfilteran citra ini memodifikasi piksel citra berdasarkan transformasi pada piksel-piksel tetangganya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.